Orang bilang kamu dewasa karena diam. Padahal bisa jadi kamu sedang menghukum mereka pelan-pelan. Bukan dengan teriak, tapi dengan menghilang, membalas pendek, lalu berharap mereka panik sendiri. Paling sakitnya, seringkali kita nggak sadar lagi begitu. Di luar kelihatan kalem. Bukan karena kamu kosong. Justru sebaliknya. Kepala penuh pikiran. Mau ngomong, tapi takut dibilang baper. Takut dianggap drama. Takut ujungnya malah kamu yang minta maaf. Tapi itu baru yang paling mudah. Di budaya kita, diam sering dikasih medali. Sabar ya, jangan dibesar-besarkan. Ngalah aja. Lama-lama kamu belajar satu aturan aneh. Kalau jujur bikin ribut, lebih aman menelan sendiri. Tapi tunggu, diam tidak selalu damai. Kadang diam cuma ruang tunggu sebelum hubungan jadi dingin. Kamu tidak ngomong, mereka menebak. Tebakan pertama biasanya salah. Mereka pikir kamu ngambek. Kamu sebenarnya menahan pecah. Kamu pikir kamu mau menang. Kamu sebenarnya takut suaramu gemetar. Tapi karena tidak ada kalimat, luka kamu berubah jadi teka-teki. Lalu muncul arsip kecil di kepala. Chat dibaca lama, nada ya udah terserah, janji batal, tatapan yang berubah. Kamu simpan semuanya, seolah suatu hari akan ada sidang. Nah, ini bagian yang jarang diakui. Kamu bukan cuma ingin dimengerti, kamu ingin bisa berkata, lihat, aku tidak berlebihan. Diam pelan-pelan berubah jadi ruang sidang pribadi. Anehnya, kamu tetap bisa berfungsi. Rapat masih jalan. Chat kantor masih dibalas. Di grup teman, kamu masih kirim stiker ketawa. Tapi untuk satu orang itu, tanganmu beku. Masalahnya bukan malas balas. Masalahnya, orang itu punya akses ke bagian dirimu yang paling mudah malu. Satu respons dingin dari dia bisa terasa lebih keras daripada 10 kritik dari orang lain. Plot twistnya, diam sering bukan tanda kamu selesai. Seringnya, kamu masih berharap. Mereka sadar sendiri, minta maaf duluan, mengejar. Kamu ingin dipilih tanpa harus meminta. Tapi orang lain tidak selalu bisa membaca diam. Apalagi kalau mereka juga capek, gengsi, atau punya luka sendiri. Akhirnya, dua orang sama-sama menunggu. Satu menunggu ditanya. Dari luar, ini kelihatan kecil. Cuma chat pendek. Cuma centang biru. Cuma ya udah. Tapi hal kecil yang diulang bisa membuat seseorang pelan-pelan berhenti merasa aman. Inti masalahnya justru muncul dari bagian yang paling jarang. Dan biaya diam tidak cuma emosional. Tidur telat, besok telat kerja. Pesan makanan karena lelah. Beli kopi lagi biar kuat. Deadline mundur, saldo ikut terkikis. Aneh ya, satu kata yang gak terucap bisa jadi mahal. Soalnya masalah yang kamu hindari gak hilang. Cuma pindah tempat, ke badan, ke kerjaan, ke dompet. Reframe-nya begini, kamu tidak rusak. Banyak orang belajar diam karena dulu bicara tidak aman. Pernah jujur, malah dipotong. Pernah nangis, dibilang lebay. Pernah marah, disebut melawan. Jadi, otakmu bikin sistem aman. Kalau sakit, ya udah, diam aja. Masalahnya, sistem lama ini sering masih aktif pas kita udah dewasa, punya kerjaan, punya hubungan, punya hidup yang mesti dijaga. Jalan keluarnya bukan langsung curhat 3 halaman. Mulai dari satu alat kecil, kalimat jeda. Contohnya, aku terluka, tapi aku belum siap bahas sekarang. Itu saja dulu. Kalimat itu kecil, tapi fungsinya besar. Kamu tidak meledak, kamu tidak menghilang. Kamu memberi batas, tanpa membuat orang lain menebak apakah mereka sedang dihukum. Kalau belum sanggup kirim, tulis dulu di catatan. Bagi 2 kolom, fakta dan rasa. Ini bukan tugas sekolah. Ini cara supaya lukamu tidak keluar sebagai serangan. Fakta, dia batalin janji. Rasa, aku merasa tidak penting. Dua-duanya valid. Tapi kalau keluarnya, kamu memang gak pernah peduli. Obrolan berubah jadi perang. Lalu pilih waktu. Jangan saat dada masih panas. Jangan saat tujuanmu cuma bikin dia merasa bersalah. Mulai pendek. Aku mau cerita, bukan berantem. Kalimat ini menurunkan senjata. Setelah kamu bicara, jangan cuma dengar kata-katanya. Lihat polanya. Orang yang peduli mungkin kikuk, defensif sebentar, tapi mencoba paham. Orang yang terus mengecilkan lukamu juga sedang menjawab. Karena kadang jawaban tidak datang sebagai permintaan maaf. Kadang jawabannya adalah cara mereka memperlakukan lukamu setelah kamu akhirnya berani menyebutnya. Semuanya mulai terasa jauh lebih berbahaya. Jadi, pilih jujur. Kalau dia mau biar tenang, itu batas. Kalau dia mau biar dia menderita, itu hukuman. Bedanya tipis, dan seringnya cuma kamu yang tahu pasti.
Pola begini jarang selesai sendiri kalau akarnya nggak dibaca tuntas.